Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam, silakan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah seminggu ini ya kita nggak ketemu. Iya, udah lama juga ya. Kok Iya. kelihatan kayak nggak bersemangat, tidak seperti biasanya Ustazah. Ada apa gerangan? Iya. Aduh. Ada masalah? Jadi begini. Sebelumnya sih sudah cerita juga sama teman, cuman masih belum ketemu gitu, titik terang dari permasalahan yang Oh, jadi Ustazah Nur ini ada masalah. Masalah sama siapa? ini sebenarnya masalah yang memang harus dicarikan solusi, dan memang saya butuh orang yang tepat gitu kan untuk saya minta pendapat, Sharing ya. sharing tentang solusi yang baik untuk masalah yang saya hadapi ini bagaimana. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Ustazah dapatkan setelah pembicaraan kita hari ini? Iya, tujuan saya yang ingin saya capai, yang ingin saya temukan itu hasil dari Diskusi kita ini ya. Diskusi kita ini itu siswa saya itu bisa sama seperti teman yang lain, duduk di kelas, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu, kemudian mudah gitu diajak berteman dengan siswa lain maupun dengan guru-guru lain. Oh, jadi ini berkaitan dengan masalah siswa ya. Ada lagi tujuan yang ingin dicapai dari diskusi kita hari ini selain ingin mencari solusi dari masalah siswanya? Ada. Saya ingin mencari metode yang akan saya terapkan untuk menangani siswa saya ini. Oh, jadi maaf ya, saya catat sedikit ya. Oke. Yang pertama tadi ingin mencari solusi ya, solusi dari masalah siswa. Yang kedua ingin mencari metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan di kelasnya tadi. Permasalahannya apa sih sehingga membuat Ustazah Nurni kok kayaknya segitu rumitnya? Iya, jadi begini, selama udah kurang lebih 1 semester ini sudah banyak yang saya lakukan, tetapi belum pas gitu, belum menjadi titik terang dari cara saya yang saya ajarkan untuk si siswa ini. Oh, jadi ini kalau bisa saya simpulkan, siswanya kurang memperhatikan guru dalam pembelajaran, kemudian siswanya tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa saja yang sudah Ustazah lakukan di kelas untuk untuk menangani anak ini? Apa saja yang Ustazah sudah lakukan? Sudah banyak sih yang sudah saya lakukan di kelas. Itu diantaranya belajar dari hati-hati, istilahnya face to face, berdua dengan si anak ini, langsung ketemu langsung dengan anaknya ya? Ketemu langsung dengan si anak ini, tidak klasikal, itu sudah. Kemudian secara klasikal pun juga sudah, ya bersama dengan temannya. Kemudian memberi reward agar dia semangat, yaitu untuk menulis atau mengerjakan tugasnya, itu sudah juga. Iya.
sempat berhasil ya, tetapi perasaan senang ya berhasilnya itu hanya tidak konsisten, hanya 2 hari atau paling lama 3 hari. Jadi setelah itu saya harus rubah lagi metode yang saya terapkan kepada siswa tersebut. Untuk anak itu. Iya. Apakah ini hanya 1 anak atau banyak siswa yang seperti itu? Dari 24 siswa itu 23 diantaranya itu biasa, anaknya kemampuannya seperti siswa-siswa lain. Nah, 1 anak inilah yang memang cukup sulit cukup sulit untuk saya tangani. Jadi seperti itu. Oh, katanya tadi sudah memberikan reward, kemudian secara face to face memberikan pengarahan kepada siswa itu. Selain cara itu, adakah cara lain yang sudah Ustazah terapkan kepada anak ini? Iya. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu saya sudah sampai saya ajak keluar. Saya coba ajak keluar. Ajak keluar, main di luar kelas. Di luar kelas, saya coba ajak keluar. Dengan harapan mungkin dengan bermain di luar, belajar sambil bermain di luar, ini si anak ini bisa memahami materi yang diajarkan. Ya lagi-lagi hanya 2-3 hari gitu. 2-3 hari. Konsisten si anak itu ya, tertib, maksudnya mengikuti pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, mau menulis tugasnya dengan baik atau menulis catatan-catatan setiap materi yang dikasih. Iya, itu hanya 2-3 hari. Cara-cara baru yang Ustazah gunakan itu hanya bertahan selama 2-3 hari. Iya, 2-3 hari. Setelah itu dia bosan, dia nggak mau lagi tuh, udah nggak mau ikut. Berarti Ustazah Nurmi ini sudah melakukan banyak cara ya, secara sudah 1 semester. Dan si anak ini misalnya cara pertama seperti yang Ustazah Nurmi bilang tadi, yang memberikan reward itu hanya bertahan 2-3 hari. Kemudian selanjutnya nanti Ustazah mengajar dia di luar, itu pun hanya berjalan 2-3 hari saja. Kemudian apakah Ustazah sudah berkonsultasi dengan orang tua si anak ini tentang bagaimana sih perilaku si anak di rumah? Iya, jadi setiap metode atau cara yang saya lakukan itu tetap saya konsultasi dengan orang tua 1 kali sepekan misalnya. Satu kali sepekan. Jadi setiap sepekan tetap dikomunikasikan. Iya, 1 kali sepekan. Jadi tanggapan orang tuanya itu seperti apa? Tanggapannya ya sama seperti orang tua lain kan gitu. Iya Ustazah, memang si abang ini nggak bisa dipaksa kayak gitu sih, bahasa-bahasa orang tuanya seperti itu. Cuman memang kembali lagi kita kasih tahu lagi ke orang tua itu, ke mamanya misal, jadi begini mama, kalau memang abang sudah ditangani dengan cara seperti itu, tapi abang tidak mau mungkin ubah ke cara lain atau satukan dengan cara yang saya lakukan. Saya sempat tawarin seperti itu. Apakah cara itu benar-benar diterapkan oleh orang tua di rumah? Seperti yang Ustazah Nurmi bilang tadi kan, cara di sekolah. Iya. Coba mama terapkan di rumah juga untuk abang ini. Apakah memang sudah benar-benar diterapkan oleh si ibunya? Diikutin, diterapkan sama mamanya paling satu pekan misal atau beberapa hari diterapkan. Pada saat kita kasih tahu itu, besok-besoknya lagi kendor lagi. Ya, kendor lagi. Itulah orang tuanya di sini kurang konsisten ya. Iya, kurang. Maunya kita kalau aturan sudah seperti itu diteruskan gitu, jangan sampai putus, sampai ada hasilnya terhadap si anak ini. Kira-kira Ustazah Nurmi punya cara nggak, gimana caranya supaya orang tua itu bisa konsisten melaksanakan apa yang dilakukan di sekolah, kemudian diterapkan di rumah, dan itu tidak hanya diterapkan dalam 1-2 hari saja, tapi konsisten terus-menerus supaya si anak ini terlatih atau terbiasa melakukan hal yang seperti dilakukan di sekolah gitu. Ustazah punya cara nggak, gimana caranya supaya orang tua ini bisa konsisten menjalankan itu? Iya, sebab punya saya caranya. Yang pertama itu
saya kasih tahu dulu ke orang tuanya bahwa si ibu dan si bapaknya ini harus satu komitmen. Harus berkomitmen. Jadi aturan harus sama. Apa yang diajarkan atau apa yang ditangani ke anaknya itu harus sama antara bapak dan ibunya. Dan yang kedua, wajib lapor atau wajib kasih tahu ke ustazahnya atau gurunya. Iya, wajib kasih tahu ke ustazahnya atau gurunya agar ada tindak lanjut gitu dari ustazahnya. Jadi seperti itu. Misalnya latihan baca, anak-anak nih hari ini di rumah diajarkan sama mamanya halaman berapa, sudah sampai mana, kayak gitu. Jadi dikasih tahu ke ustazahnya. Nanti ustazahnya entah mengulang atau masuk ke materi baru, kayak gitu. Jadi seperti itu sih, antara orang tuanya, bapak dan ibunya itu harus komitmen, harus sama. Kemudian dan juga harus lapor ke ustazahnya, maksudnya kasih tahu gitu biar anaknya pun juga ada hasilnya. Supaya jadi seperti itu, berhasil, ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi yang Ustazah Nurmi bilang untuk menangani anak ini dengan membuat anak itu merasa nyaman juga ya. Iya. Bagaimana cara Ustazah Nurmi membuat si anak ini merasa nyaman? Kita dekati dia, kita pakai hati gitu. Kita mengajar dengan hati. Jadi ya seperti pada umumnya, kalau guru kan ibu yang kedua. Jadi kita posisikan diri kita nih guru ya di sini sebagai orang tua. Jadi kita pakai hati cara ngajarnya, dekati dia, rangkul dia. Oke, apakah cara ini bisa berhasil membuat dia fokus untuk belajar lagi? Iya, sempat berhasil. Ya kembali lagi sampai 1-2 hari. Iya, kembali lagi tetap seperti itu. Tetap nyaman dia, tetap fokus dia. Apalagi si anak ini itu sangat spesial di antara 23 temannya itu. Ya seperti kita kan, kalau kita sering diganggu atau kan kita dikelaskan pakai poin-poinan tuh per kelompok gitu kan, setiap pertanyaan per kelompok. Jadi si anak ini nggak mungkin dong kita suruh sendiri, nggak mungkin dong kita suruh kelompoknya sendiri gitu ya. Tentunya dia masuk ke dalam kelompok. Dia diminta untuk berkolaborasi. Diminta untuk berkolaborasi. Tetap kerjasama di sekolah itu tetap ada. Nah itu yang menjadi masalahnya juga, jika si anak tadi itu berkelompok dengan temannya, kemudian yang memang di poin kelompok itu ya harus ada kekompakan, kemudian tugasnya selesai, diskusinya ya, laporan-laporan dari diskusinya juga selesai. Kemudian si anak tadi tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas, itu jelas mengurangi poin kelompoknya. Kemudian jadi bagaimana dia bisa menjadi penyebab kalahnya kelompok tersebut. Iya, itulah yang membuat temannya terkadang nggak suka gitu ya. Iya, karena aduh kamu ini udah jadi ini nilai kita sudah nggak ada tambahnya nih, gara-gara kamu nih ya dikurangi terus kayak gitu. Oh jadi si anak ini suka menjadi penyebab berkurangnya poin kelompok. Kira-kira Ustazah menanggapi hal itu ada solusinya nggak untuk teman-temannya yang lain? Saya rubah. Oh, dirubah. Saya rubah lagi. Rubah cara metodenya. Rubah caranya lagi. Oke. Saya rubah karena saya pikir kalau dia disalahkan terus sama teman kelompoknya, bagaimana perasaannya dia? Iya, bisa menjadi down, justru ya. dia tambah down. Oke. Saya rubah. Apa yang saya lakukan? Itu yang saya lakukan. Dia tetap duduk di kelompok itu, tapi saya nggak masukin dia atau nggak ada pengaruhnya nilai kelompok temannya. Oh, terhadap sikapnya dia. Iya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh untuk nilai kelompok temannya.
saya rubah. Tetapi saya tidak ngomong. Kenapa? Kalau saya ngomong, si anak ini dia tambah berulah gitu, tambah bertingkah, kan gitu. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya kalau dia ini kan sendirian ya, kemudian temannya yang lain ngerjain kelompok, apakah tetap tugasnya itu tetap tugas per kelompok atau si anak ini dia ada tugas individunya? Tugas individu. Beda, karena pemahaman dia dengan temannya kan beda. Saya kasih yang lain yang memang bisa dia mengerti, yang bisa dijangkau oleh si dia. Jadi beda dengan anak-anak yang lain. Luar biasa ya, berarti Ibu Nurmi ini sudah menjalankan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya. Iya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Tetapi dengan cara yang seperti itu pun masih membuat Ustazah Nurmi belum bisa menemukan solusi untuk si anak ini. Iya, karena itu si anak ini belum konsisten untuk bacanya itu. Jadi kadang saya belum puas, itu aja, belum puas pencapaian yang didapatkan. Iya, walaupun memang ada perubahannya dibanding kelas 1 dulu, cuman saya masih belum puas gitu, karena memang si anak ini masih butuh penanganan khusus kayak gitu. Dan itu sudah coba Ustazah Nurmi lakukan, tapi belum gagal. Dan Ustazah Nurmi tidak menyerah untuk mencoba hal baru. Sama sekali tidak menyerah. Nah, apakah masalah ini sudah dikonsultasikan ke kepala sekolah? Iya, kemarin terakhir sudah saya bicarakan kepada kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah pun juga sudah memberikan saran solusi tadi, bahwa saya harus harus membangun kerja yang baik dengan partner. Jadi solusi dari kepala sekolah itu harus membangun hubungan yang baik dengan partner. Oh, jadi Ustazah Nurmi punya partner nih di dalam kelas? Iya, punya. Jadi Ustazah Nurmi nggak sendiri? Punya partner di dalam kelas. Ada teman tim teaching ya? Tim teaching. Oke. Jadi bagaimana selama ini bentuk kerjasama antara Ustazah Nurmi dengan tim teachingnya? Iya, jadi kita selalu konsultasi ya, selalu ngobrol ya, selalu bercerita tentang masalah-masalah ataupun kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di kelas itu tetap kita ngobrol dengan partner. Itu ya, yang sering kita ngobrol ya tentang paling karakter anak, kemudian pengembangan anak ya, siswa di dalam kelas itu tetap kita konsultasi, tetap kita bicara berdua di dalam kelas kita. Nah, termasuk untuk menangani si anak ini, berarti menanganinya itu berdua, Ustazah ya? Iya, berdua. Oke, berarti saya sudah bisa menarik kesimpulan nih dari permasalahannya Ustazah Nurmi. Yang tadi masalahnya itu adalah siswanya kurang fokus belajar. Iya. Kemudian Ustazah Nurmi sudah menggunakan berbagai macam cara untuk menanganinya, tapi cara tersebut hanya bertahan 2-3 hari saja. Dan Ustazah Nurmi dengan partner itu dengan sabar ya membantu si anak ini supaya bisa fokus dalam belajar. Kemudian sudah konsultasi dengan orang tua juga, dan juga sudah konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, sekarang yang ingin saya tahu kira-kira solusi apa kira-kira yang ke depan? Ini kan udah akhir semester ya Ustazah ya, bentar lagi kita mau terima raport. Nah, kira-kira di semester 2 nanti rencana apa yang akan Ustazah Nurmi susun untuk menangani si anak ini? Saya dan partner saya itu punya rencana untuk siswa saya, terutama siswa yang bermasalah itu, ingin membuat kelas khusus gitu. Kelas khusus untuk anak yang bermasalah tadi. Menangani anak yang bermasalah tadi. Jadi kelas khusus, kenapa saya bilang kelas khusus? Di sini kan kita partner, ada 2 orang. Jadi kita kolaborasi. Di saat jam ngajar di kelas,
kita bisa tukaran tuh. Ada yang ngajar di kelas dan ada yang memegang kelas khusus tadi untuk anak yang khusus tadi. Oke, Yang bermasalah tadi. di saat satu guru mengajar mata pelajarannya di kelas, guru yang satu mengkondisikan siswa yang bermasalah yang digabungkan yang di kelas kurang khusus tadi. Iya. Oke. Jadi Rencana yang sungguh luar biasa ya. Kira-kira misalnya Ustazah melakukan hal itu, persentasi rencana Ustazah Nurmi itu dikatakan berhasil, apa indikatornya? Indikator rencana Ustazah Nurmi itu dikatakan berhasil, rencananya yang ingin membuat kelas khusus tadi. Iya, jika indikatornya ya si anak tadi itu harus mendapat nilai di atas KKM itu. Di atas KKM. Iya, semua mata pelajaran. Berarti fokusnya di KKM nih. Di KKM. Dinilai. Iya, dan karakter. Karakter. Iya. Oke. Fokusnya Nilai dan ya, karakter. Oke. Selain nilai, kita juga karakter. Iya. Oke. Kemudian, misalkan dalam menjalankan rencana tadi, rencana Ustazah Nurmi yang ingin membuat kelas khusus, misalkan itu ada kendala-kendala, bagaimana kira-kira Ustazah Nurmi mengatasi kendala-kendala tersebut? Mungkin kembali ke kelas kan, kembali ke kelas. Iya, kembali ke kelas seperti teman-temannya. Cuman mungkin tanganinya ya tetap dipanggil untuk duduk berdua. Tetap diberikan perhatian khusus, tetap perhatian khusus. Cuman mungkin kalau tidak bisa seperti saya bilang tadi untuk kelas khusus, dia yang dipanggil keluar. Kalau itu gagal atau tidak berhasil, ya saya sudah antisipasi kembali ke kelas seperti teman-temannya dengan cara ya saya yang mendampingi dia berdua. Ya bisa di belakang teman-temannya atau bisa di meja guru. Berarti modelnya private ya? Iya, modelnya tetap private karena memang si anak ini kan butuh support gitu, butuh kenyamanan hati dulu biar dia ini mau gitu. Kita mau munculkan rasa mau dulu, rasa maunya si anak ini dulu. Kalau nggak ada keinginannya ya percuma, mau dengan cara seperti apa itu tidak akan bisa. Oke. Apakah dengan memperlakukan si anak, berarti si anak ini diperlakukan secara spesial ya? Secara spesial. Apakah tidak mempengaruhi teman-temannya yang lain? Secara kan masih kecil nih Ustazah ya, masih kelas 2, sukanya kan anak kecil itu suka cemburuan. Ketika ada satu teman yang diperhatikan secara khusus, pasti temannya yang lain itu akan cemburu. Nah, bagaimana kira-kira cara Ustazah Nurmi mengatasi kalau ada siswa lain yang merasa cemburu dengan sikapnya Ustazah Nurmi kepada anak yang spesial ini? Iya ya, jangankan siswa ya, siswa di kelas saya, siswa di kelas yang dulunya saya ajar pun juga pasti cemburu. Iya, karena memang itu sungguh luar biasa penanganan dan perhatian yang saya berikan. Memang itu udah setara dengan posisi anak kandung gitu, perhatian udah setara dengan posisi anak kandung. Siswa itu seperti anak kandung. Iya, seperti anak kandung. Totalitas sekali ya. Iya, Masya Allah. Jelas. Kemarin juga sempat ada yang siswa temannya itu bahkan langsung ngomong, Ustazah nih, kenapa sih Ustazah nih kenapa terus diajak si Alma saja, kasih tahu si Alma saja kayak gitu kan, ngobrol dengan pernah kemarin sampai saya juga kaget, wah ternyata dengan kelakuan saya, dengan cara saya tangani lebih spesifik, lebih private lagi dengan si abang ini, ternyata ada gitu siswa saya yang lain yang merasa nggak bisa kita pungkiri, apalagi anak-anak Ustazah. Iya. Rasanya kadang cemburu ya. Iya. Diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Iya. Jadi gimana tanggapannya Ustazah Nurmi terhadap anak yang cemburu ini? Apa yang Ustazah Nurmi katakan kepada anak yang Saya rangkul lagi. Ini kan si anak yang bermasalah tadi di samping saya. Saya rangkul, abang sini dulu. Gini abang. Jadi ya saya jelaskan sejelas-jelas mungkin. Memang
biar dia mengerti. Saya jelaskan juga kekurangannya si dia ini, kenapa saya kasih perhatian lebih, kasih penanganan lebih kepada si anak ini. Saya kasih tahu bahwa si anak ini kekurangannya di sini, belum bisa baca gitu. Kemudian dia juga kan sering ganggu kalian. Makanya Ustazah harus dekatin dia dengan lebih ya setiap hari, karena biar abang ini itu punya sifat yang sama kalian semua. Jadi Ustazah Nurmi memberikan pengertian ya kepada anak yang cemburu ini. Lantas tanggapan si anak ini gimana? Apakah dia langsung memahami atau? Iya paham. Oh iya Ustazah, iya sih. Kamu tuh kayak gitu aja gitu sih. Tetap sih ngerti. Jadi rencananya Ustazah Nurmi tadi mau mau membuat kelas khusus. Iya. Kemudian nanti persentase berhasilnya jika dia kelas khusus yang Ustazah Nurmi buat ini dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan di karakter dan kemudian nilainya juga pemahaman dia terhadap materi pembelajaran itu bisa meningkat ya. Iya. Kemudian antisipasi itu sudah Ustazah Nurmi sudah saya pikirkan. Oke. Nah, kira-kira kan Ustazah Nurmi udah mau menjalankan itu ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Ustazah Nurmi menjalankan rencana-rencananya ini? Banyak. Yang pertama partner. Kemudian orang tua juga. Kemudian kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Karena tadi saya kan ada rencana mau kelas khusus. Ya, untuk jadi didiskusikan dulu sama kepala sekolah. Jika kepala sekolah menyetujui, maka kelas khusus yang Ustazah Nurmi rencanakan itu akan dibuka atau dilaksanakan di kelas. Iya, nanti kan kalau memang ada di kelas-kelas lain yang seperti itu kan bisa dimasukkan di kelas khusus bisa itu juga. Ini inspirasi. Iya, inspirasi untuk sekolah kita juga, untuk semua kelas. Jadi seperti itu sih. Jadi kira-kira udah ketemu nggak solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi? Solusinya ya guru jangan hanya satu metode. Jangan hanya satu metode, karena setiap siswa berbeda karakter, berbeda cara juga yang kita tangani. Jadi kita menangani sesuai dengan kemampuan si anak.